Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir pada perkuliahan pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan minggu lalu kan kita sudah membahas tentang definisi dari kimia hijau, kemudian juga, eee, kenapa kimia hijau itu penting, terutama juga dalam kaitannya dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Pada minggu ini kita akan membahas tentang prinsip dari kimia hijau. Prinsip dari kimia hijau. Rencananya untuk Principles of Green Chemistry ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan. Jadi minggu ini dan minggu depan. Jadi ini like 1 out of 2 itu maksudnya pertemuan pertama dari 2 kali pertemuan untuk membahas tentang prinsip kimia hijau ini. Oke. Untuk excuse me. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini, setelah mengikuti perkuliahan yang diharapkan adalah kalian bisa menjelaskan apa saja prinsip-prinsip kimia hijau, what are the principles of green chemistry, kemudian juga Anda bisa menjelaskan, dengan dalam konteks kimia hijau, kenapa penerapan prinsip tadi itu bisa menjadi salah satu teknik untuk mencapai tujuan dari kimia hijau. Nah, sekarang just a quick review, mudah-mudahan materi minggu lalu Anda masih ingat. Sekarang kalau misalnya saya tanya, dalam kata-kata Anda sendiri, apa sih tujuan dari kita mengimplementasikan kimia hijau? Oke, sebentar ya. Silakan jadi masuk ke Mentimeter. Masukkan kodenya 19 19013225. Saya pengen tahu, Anda masih ingat tidak? Kalau misalnya Anda ditanya, apa sih tujuan utama dari kimia hijau? Silahkan. Daripada saya tunjuk satu persatu loh. Apa sih yang masih Anda ingat dari kuliah minggu lalu? Apa tujuan dari kimia hijau? Yuk. Oke. Mengubah pola pikir tentang bagaimana mengurangi atau menghilangkan dampak dari suatu produk. Meminimalisir limbah kimia. General aim-nya memang seperti itu, mengurangi atau meminimalisir insiden-insiden dengan bahan kimia, menempatkan keamanan sebagai prioritas, ya, kita pengen safety above all, dengan meningkatkan efisiensi energi, salah satunya ya dengan cara efisiensi energi, meminimalisir toksisitas, jadi kita mengurangi toksisitasnya. Kemudian, ayo, apa lagi kira-kira tujuan utama dari kimia hijau? Mengurangi bahan kimia yang berbahaya. Meminimalisir dampak negatif dari industri kimia ke lingkungan. Oke. Basically, kalau berdasarkan jawaban-jawaban Anda ini, Anda sudah cukup memahami bahwa konsep utama yang diinginkan dari kimia hijau, tujuan utama dari implementasi atas kimia hijau itu adalah kita ingin meminimalisir sedapat mungkin
meminimalisir dampak negatif dari industri kimia terhadap lingkungan. Yaitu meminimalisir itu mulai dari mengurangi limbah toksiknya, mengurangi limbahnya, mengurangi toksisitasnya. Jadi intinya adalah gimana caranya supaya industri kimia ini dampak negatifnya bisa kita minimalisir. Oke, jadi tadi jawaban-jawabannya sebagai semuanya sudah cukup tepat. Nah, jadi di sini ingat resiko seberapa besar sih bahaya yang dimiliki oleh suatu bahan kimia itu bisa terjadi. Pada dasarnya nih ya, semakin besar hazardnya, semakin besar kemampuan suatu bahan kimia untuk menimbulkan dampak negatif. Jadi seberapa toksisitasnya dia, seberapa dia mudah untuk meledak, seberapa mudah dia untuk terbakar, apakah dia mudah untuk terbakar atau tidak, apakah dia bisa terbakar atau tidak, apakah dia dapat mempengaruhi kesehatan kita, itu kan hazard-nya. Kemudian exposure itu mengacu pada seberapa sering frekuensi kita berinteraksi dengan bahan kimia tersebut atau seberapa besar intensitasnya. Nah, kalau misalnya hazard-nya ini toksisitasnya misalnya sangat tinggi, kemudian juga exposure atau paparan bahan kimia tersebut atas organismenya itu juga sangat tinggi, maka tentu saja resikonya itu akan menjadi semakin tinggi pula gitu loh. Semakin besar kemungkinan untuk terjadi, semakin besar kita bisa mengalami dampak negatif dari si bahan kimia tersebut. Nah, kadang-kadang yang sering kali terjadi adalah exposure ini seringkali kita sulit untuk meminimalisirnya. Exposure, oke, dalam beberapa kasus kita bisa meminimalisir exposure kita terhadap bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi kayak kemarin aja waktu pertemuan satu, wah ternyata kan banyak sekali produk-produk yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan bahan-bahan kimia yang ternyata berbahaya. Nah, kalau misalnya memang exposure bahan kimia produk-produk tersebut memang sangat kita butuhkan, exposure-nya kan kita tetap dalam exposure-nya kita tetap tinggi gitu loh. Maka mau tidak mau supaya resikonya itu menjadi semakin rendah, ya hazard-nya ini, bahayanya ini yang harus kita tekan. Nah, jadi fokus utama dari kimia hijau itu adalah kita berusaha agar hazard yang dimiliki, bahaya yang dimiliki oleh suatu produk kimia itu bisa bisa diminimalisir. Dan untuk bisa mencapai tujuan tersebut, lalu dirumuskanlah Principles of Green Chemistry. Sama aja nih, misalnya Anda di himpunan atau UKM. Himpunan atau UKM itu kan pasti punya visi, ya kan? Visi himpunan, visi dari UPTKM, misalnya visi dari SGO, apapun, atau mungkin visi dari organisasi lain yang Anda geluti. Ingin menjadikan apa? Ingin menjadikan himpunan sebagai wadah untuk apa? Untuk bisa mencapai visi tersebut, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tentunya Anda harus punya langkah-langkah yang bisa memandu Anda untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah fungsi dari Principles of Green Chemistry. Principles of Green Chemistry itu ada 12 dan nggak lama-lama banget, tahun 1998 itu pertama kali dicetuskan oleh Paul Angelskes. Paul Angelskes ini pernah ke kampus saya.
kampus saya di sana dulu, dan dia ngasih talk dan saya cuma nyari kopi gratisan waktu itu. Paul Anastas dan Joan Warner pada tahun 1998. Jadi sebetulnya juga bidang green chemistry ini baru sekitar 20 tahun terakhir, sekitar 2 dekade lebih sedikit, masih merupakan masih cukup baru gitu loh. Nah, kenapa Principles of Green Chemistry ini dicetuskan? Karena fungsinya yaitu tadi memandu para kimiawan, memandu para pelaku industri kimiawi supaya bisa menentukan langkah apa saja yang bisa dilakukan, yang bisa diimplementasikan agar tujuan dari green chemistry, tujuan dari kimia hijau tadi bisa tercapai. Oke. Nah, singkatnya, ada 12 principles of green chemistry, mulai dari waste prevention, atom economy, kemudian less hazardous chemical synthesis, designing safer chemicals, safer solvents and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, reduce derivative catalysis, design for degradation, real-time analysis, inherently safer chemistry, ya pokoknya 12 itulah ya. Ke-12 Principles of Green Chemistry ini yang lalu berfungsi sebagai panduan dalam framework, dalam kerangka berpikirnya Green Chemistry. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 6 prinsip pertama dulu, dari prinsip yang waste prevention sampai dengan design for energy efficiency. Beberapa mungkin kita cuma gambaran umumnya saja, karena ada beberapa prinsip yang lalu kita akan lebih fokus di satu pertemuan khusus untuk membahas satu prinsip itu saja. Nah, oke. Mulai dari prinsip pertama, waste prevention, pencegahan limbah. Jadi, basically, jauh lebih baik kita mencegah limbah itu terbentuk daripada harus clean up, daripada harus mengolah limbah setelah limbah tersebut itu muncul gitu loh. Dan ini sebetulnya tidak hanya tidak hanya bermanfaat dari konteks ilmu lingkungan ya. Selama ini orang selalu sebagian besar orang ini punya persepsi bahwa yang namanya sesuatu yang ramah lingkungan, aman bagi lingkungan, pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan itu ujung-ujungnya mahal. Kenapa? Karena kita fokusnya pada berapa besar biaya yang diperlukan untuk mengolah limbah. Berapa banyak sih biaya yang harus kita keluarkan untuk mengolah limbah setelah selesai produksi supaya limbah tadi tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau misalnya, padahal kan gini ya, limbah itu kan sudah dikeluarkan nih, sudah diemisikan, sudah diemit gitu ya. Nah, apakah keberadaan limbah itu tadi meningkatkan nilai jual atau nilai guna dari suatu produk? Tidak kan? Kemudian juga kalau misalnya kita mengubah cara berpikirnya, mengubah cara berpikir kita melihat bahwa kalau misalnya memang kita bisa meminimalisir limbah yang diproduksi, maka kita juga secara otomatis akan mengurangi biaya yang kita perlukan untuk mengolah limbah tersebut. Jadi ini salah satu bukti bahwa yang namanya kimia lingkungan itu sebetulnya bisa seiring sejalan dengan ilmu ekonomi. Kan selama ini orang selalu mikir kalau misalnya produk-produk yang ramah lingkungan dan segala macam itu mahal gitu loh. Jadi tidak bisa beriringan antara ekonomi dengan
ramah lingkungan? Sebetulnya enggak juga gitu loh. Kalau misalnya kita memang bisa membuat suatu produk yang lebih ramah lingkungan, kita bisa menghemat biaya pengolahan limbah. Nah, sekarang kan secara sangat sederhana, suatu proses industri produk kimia itu kan ada bahan kita olah melalui suatu proses hingga akhirnya menjadi produk. Dan yang sering kali terjadi adalah setelah produk itu terbentuk, selain produknya, terbentuk juga waste atau limbah. Ingat tidak, kalau yang ngambil limbah industri sambil dibuka lagi catatannya, kenapa suatu proses produksi itu umumnya menghasilkan limbah? Bisa karena satu, bahan mentahnya. Bahan mentah yang kita gunakan itu jarang sekali ada yang betul-betul pure. Jadi seringkali tidak semua bahan mentah bisa terpakai, sisa-sisa bahan mentahnya ada yang akhirnya menjadi limbah atau ada pengotor di dalam bahan mentah yang kita gunakan. Jadi yang pertama kan sumber limbah itu berasal dari sana. Kemudian juga yang kedua, karena sebagian besar proses industri ini kan merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, jadi selalu ada nih sisa-sisa produk yang akhirnya itu menjadi limbah. Bisa karena kalau dalam kesetimbangan kan tidak seluruh bahan menjadi produk. Tidak seluruh reaktan atau reagen menjadi produk karena adanya kesetimbangan itu tadi. Well, anyway, kembali ke sini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi limbah ini tadi? Tentu saja, salah satu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih, kita harus bisa mengidentifikasi dulu apa sih produk yang apa sih limbah yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Bagaimana kita bisa mengurangi sesuatu kalau kita tidak tahu sesuatunya itu apa gitu, ya kan? Nah, kemudian kalau kita sudah tahu apa sih namanya? Oh, limbahnya adalah ini. Limbahnya adalah X dan limbah ini datangnya dari mana? Apakah memang dari proses produksinya? Apakah memang dari bahan mentah yang kita gunakan? Apakah dari proses penyimpanan dan distribusi? Nah, kemudian yang bisa kita lakukan untuk prevent, untuk mencegah pembentukan limbah itu tadi, antara lain adalah ya ada nggak sih nih jalur alternatif atau mekanisme reaksi alternatif yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Find alternative pathway to produce desired product. Jadi untuk prevent, untuk mencegah terbentuknya limbah, ada tidak jalur produksi atau jalur mekanisme reaksi alternatif yang juga bisa kita gunakan sehingga kita bisa memperoleh produk yang diinginkan. Aduh, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya ya mekanisme reaksi yang kita tahu cuma seperti ini. Oh, ya sudah. Kalau misalnya reaksinya yang tidak bisa kita modifikasi, bagaimana dengan reagennya? Bagaimana dengan bahan mentahnya? Ada tidak bahan mentah alternatif yang bisa kita gunakan sehingga proses produksi untuk mendapatkan produk yang kita inginkan ini menghasilkan lebih sedikit limbah. Oke, jadi ada dua alternatif ya. Apakah kita mencari alternatif mekanisme reaksinya atau kita mencari alternatif bahan mentahnya. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya memang udah mentok nih, alternatif lain adalah penggunaan katalis.
penggunaan katalis yang bisa mendorong agar reaksi bisa betul-betul berlangsung dengan sempurna, terutama untuk reaksi kesetimbangan. Ada tidak katalis yang bisa betul-betul mendorong supaya betul-betul bahan mentah ini sebagian besar memang menjadi produk, sehingga tidak ada bahan mentah yang akhirnya terbuang menjadi limbah. Kita bisa mencari ada tidak katalis yang bisa mendorong kesetimbangan supaya bisa betul-betul bergesernya ke arah produk sehingga bisa meminimalisir bahan mentah yang akhirnya hanya terbuang menjadi limbah. Oke, jadi itu tadi ya, paling tidak ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengimplementasikan prinsip pertama ini, yaitu waste prevention. Prevention itu pencegahan terbentuknya limbah, yaitu 1. Mencari alur mekanisme reaksi alternatif, 2. Mencari alternatif bahan mentah, 3. Mencari katalis sehingga yang dapat mendorong reaksi berlangsung lebih tuntas. Nah, sekarang ini apa sih namanya? Ini adalah salah satu contoh kasus di mana waste prevention, di mana prinsip pertama dari kimia hijau ini dapat diterapkan. Produksi etilen oksida. Etilen oksida ini, etilen oksida yang O, yang ini, etilen oksida. Ini biasanya digunakan sebagai senyawa intermediate untuk menghasilkan beberapa senyawa kimia yang kita gunakan di dalam industri. Nah, jadi biasanya nih alur sintesis konvensional dari etilen oksida, etenan ini berlangsung melalui 2 tahapan reaksi. Etenannya ini kita reaksikan dengan gas klorin Cl2 di dalam H2O sehingga terbentuk senyawa antara apa sih ini klorohidroksi etilen. Tolong ya yang kimia organiknya lebih jago daripada saya. Dan sebagai produk sampingan ini kita peroleh HCl. HCl-nya ini nggak kepake deh. HCl-nya ini akan menjadi limbah. Kemudian langkah kedua, klorohidrin. Si klorohidrin yang terbentuk ini kita reaksikan lebih lanjut dengan kalsium hidroksida sehingga akhirnya kita memperoleh etilen oksida sebagai produk yang kita inginkan. Tapi sekali lagi, tahapan pertama kita mendapatkan HCl sebagai limbah, kemudian di tahapan kedua juga ada limbah lagi, kalsium klorida dan H2O. Ini adalah cara konvensional untuk mensintesis etilen oksida. Nah, sekarang ada kalau ini tadi untuk setiap 1 kg etilen oksida itu kita malah menghasilkan limbah sebanyak 5 kg. Jauh lebih banyak limbahnya gitu loh dibandingkan produk yang kita inginkan. Sekarang ada jalur alternatif baru untuk memproduksi etilen oksida, yaitu si etenannya ini langsung kita reaksikan dengan oksigen. Dan ini hanya 1 step saja. Jelas, kalau misalnya kita lihat di sini limbah yang dihasilkan itu jauh lebih sedikit. Nah, kira-kira lalu kalau seperti ini,
Dari 3 tadi, langkah yang kita lakukan adalah kita mencari jalur alternatif reaksi untuk memperoleh produk yang sama, tapi dengan limbah yang jauh lebih sedikit. Proses yang semacam ini, proses yang baru ini, limbah yang dihasilkan itu hanya 1/16-nya dibandingkan dengan jalur sintesis konvensional sebelumnya. Nah, apalagi kalau misalnya dilihat di sini, O2 yang dihasilkan di sini ini sebetulnya bisa kita regenerasi, bisa kita gunakan ulang untuk proses produksi selanjutnya. Nah, prinsip pertama tadi, yaitu waste prevention, ini sebetulnya sangat erat kaitannya dengan prinsip kedua, yaitu atom economy, ekonomi atom. Prinsip kedua, ekonomi atom, ini menyatakan bahwa metode-metode sintesis itu harus didesain untuk memaksimalkan penggunaan keseluruhan material, keseluruhan senyawa yang kita gunakan di dalam proses. Gimana caranya supaya semakin banyak bahan yang kita gunakan ini muncul sebagai produk. Jadi, prinsip kedua dalam kimia hijau atau atom ekonomi itu menginginkan agar metode-metode sintesis itu didesain sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan penyertaan keseluruhan senyawa bahan ke dalam senyawa produk yang diinginkan. Nah, contoh kasus, kenapa seperti ini? Kalau misalnya, jadi gini, berdasarkan prinsip kedua ini, idealnya semua atom yang ada di dalam regen itu muncul di dalam produk akhir. Kalau misalnya semua atom yang muncul, kalau misalnya semua atom yang ada di dalam regen ini muncul sebagai produk akhir, maka tentu saja lalu kita akan mengurangi byproduct, mengurangi produk sampingan dari reaksi tersebut. Sehingga kita akan mengurangi waste, mengurangi limbah dalam skala molekuler. Jadi basically kalau kita bisa menerapkan prinsip atom ekonomi ini, semakin tinggi persentase atom ekonomi kita, maka semakin sedikit limbah yang kita hasilkan. Ini implementasi dari prinsip kimia hijau yang kedua ini secara langsung akan mendukung implementasi dari prinsip pertama. Jadi prinsip-prinsip kimia hijau itu sebetulnya saling overlap gitu loh satu sama lain. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi untuk sintesis ibuprofen tahu semua ya yang ada di dalam obat demam itu. Ini metode sintesis konvensional ingin melibatkan 6 tahapan, 6 langkah reaksi dan berbagai macam ini tambahan. Apa sih namanya? Berbagai macam regen tambahan. Nah, ada CH3, apa sih ini kayaknya asetat anhidrit ya, CH3CO2. Oh, kayaknya asetat anhidrit, kemudian ada tambahan AlCl3, kemudian ada senyawa-senyawa lain di sini. Dari semua senyawa yang digunakan dalam proses produksi, tidak sampai 40% dari atom-atom yang digunakan tersebut muncul kembali di dalam senyawa yang menjadi produk akhirnya. Jadi atom ekonominya ini sangat rendah, hanya tidak sampai 40%. Nah, sekarang ada metode sintesis yang baru, di mana
hanya ada 3 tahapan reaksi. Dari 3 tahapan reaksi ini, jumlah reagen yang digunakan ini menjadi semakin sedikit, dan sebagian besar dari atom-atom yang terlibat di dalam keseluruhan proses reaksi ini muncul sebagai produk. Tingkat atom ekonominya ini 80%. Dan akan semakin tinggi kalau misalnya kita bisa merecovery asam asetat yang digunakan di dalam proses reaksi untuk digunakan kembali di dalam reaksi selanjutnya, di dalam batch yang baru, dalam proses produksi yang baru. Perhitungan angka 80%, 40%, 99%, ini nanti akan kita bahas. Ada satu pertemuan khusus di mana kita akan membahas bagaimana cara menghitung atom ekonomi. Oke, jadi jangan yang, aduh Bu, itu kenapa jadi agak muncul 40%, kenapa jadi apa bedanya yang ini 40%, kenapa yang ini malah jadi 80%, naik hampir 2 kali lipatnya, itu nanti. Satu pertemuan khusus itu khusus kita menghitung-hitung ini saja. Gampang kok deh hitungannya. Agak berbeda. Mudah-mudahan masih ingat ya dengan ini. Apa sih namanya? Random man. Agak beda dikit. Kalau random man itu kita membandingkan antara hasil real dengan hasil teoritis. Kalau yang ini atom ekonomi ini MR dari yang kita peroleh dibandingkan dengan MR keseluruhan senyawa. Oke. Jadi jangan dikhawatirkan sekarang. 2 minggu lagi baru kalian bisa khawatir. Oke. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, whenever practicable. Prinsip ketiga adalah sintesis dengan menggunakan lebih sedikit bahan kimia yang berbahaya. The third principle is less hazardous chemical synthesis. Jadi, sintesis dengan menggunakan lebih sedikit bahan kimia yang berbahaya. Jadi, dalam prinsip ini yang kita inginkan adalah whenever practicable, sedapat mungkin, metode-metode sintesis itu kita desain supaya kita meminimalisir penggunaan dan dihasilkannya senyawa-senyawa yang berbahaya. Whenever practicable, synthetic methodologies should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment. Kapanpun memungkinkan, metode-metode sintesis itu harus didesain di mana metode sintesis tersebut hanya menggunakan dan menghasilkan senyawa-senyawa dengan toksisitas yang rendah atau justru idealnya ada justru memang tidak bersifat toksik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi gimana caranya supaya dalam metode sintesis yang kita gunakan, bahan-bahan kimia yang kita gunakan ataupun bahan kimia yang nantinya dilepaskan di dalam proses produksi itu adalah bahan kimia yang toksisitasnya rendah, syukur-syukur yang tidak bersifat toksik gitu loh. Kita ingin pakainya bahan-bahan yang tidak berbahaya saja. Nah, di sini misalnya contohnya case study-nya paper bleaching. Paper bleaching apa sih namanya? Bleaching itu memutihkan. Kenapa? Kalau rasanya sudah waktu kimia lingkungan pernah saya singgung-singgung, salah satu industri yang paling besar potensinya untuk menghasilkan dioksin atau senyawa-senyawa organoklorin berbahaya itu adalah industri pulp dan kertas. Karena apa? Supaya kertasnya itu bisa putih, ini umumnya
produk kertas itu secara konvensional itu bleaching-nya, proses menghilangkan warnanya itu menggunakan klorin dioksida atau ClO2. Masih ingat ya? ClO2, klorin ini dia lalu melepaskan OCl, akan melepaskan klorin bebas. Ingat nggak, minggu lalu kan sudah saya singgung rasanya. Kenapa klorin itu memang perlu untuk disinfektan, tapi kenapa klorin itu selalu ditambahkan di bagian ujung dalam pengolahan air, di tahapan akhir. Kenapa nggak waktu di awal? Karena sifat klorin yang sangat reaktif. Nah, padahal kalau industri pulp dan kertas ini kan kita dealingnya kan kita bekerja dengan selulosa, kita bekerja dengan banyak sekali bahan-bahan kimia yang merupakan senyawa organik, dan mengingat sifat klorin yang sangat reaktif, maka selain memutihkan kertasnya itu tadi, si klorin bebasnya ini lalu juga bereaksi dengan senyawa-senyawa organik tadi, menghasilkan byproduct, menghasilkan produk sampingan berupa polutan-polutan senyawa organik terklorinasi. Senyawa-senyawa organik terklorinasi ini umumnya rata-rata bersifat toksik. Gitu loh. Sebagian besar malah karsinogenik. Nah, sekarang ini metode konvensionalnya. Sekarang sebagai implementasi dari prinsip green chemistry yang ketiga, yaitu sintesis, yaitu proses dengan menggunakan bahan kimia yang tidak berbahaya. Sekarang instead of using chlorine, bukannya menggunakan klorin, kita menggunakan reagen alternatif yaitu TAML peroxide. TAML ini sendiri adalah suatu senyawa kimia yang sudah dipatenkan. Dia kayak senyawa kompleks yang ada mengandung ligan. Nah, TAML-H2O2 ini, si TAML-nya ini berfungsi sebagai katalis yang dapat mendorong peroksida untuk dapat bekerja lebih baik dalam mengoksidasi, dia TAML ini dia fungsinya mengkatalisis peroksida dalam mengoksidasi saat proses bleaching ini tadi. Nah, bleaching itu soalnya kan gini deh ya, sebagian besar produk kertas itu kan kalau misalnya tidak di bleaching, itu kan warnanya masih kecoklatan, krem gitu kan ya. Itu muncul dari selulosanya, warna selulosanya. Nah, klorin ini dia membleach, dia akan menghilangkan, membreakdown selulosanya itu, membreakdown zat warna yang ada di dalam selulosanya itu. Nah, sekarang sebetulnya sebagai oksidator atas zat warna alamiah yang muncul dari selulosanya itu, sebetulnya kita bisa menggunakan peroksida, karena peroksida ini juga sifatnya sama gitu loh dengan klorin, sama-sama oksidator. Tapi memang kalau peroksida dia memang tidak apa sih namanya? Dia tidak kalau dia sebagai oksidator dia kerjanya lebih lambat dibandingkan klorin. Tapi hasilnya dia tidak menghasilkan byproduct seperti yang dilakukan seperti si klorin. Baik peroksida maupun klorin sama-sama merupakan oksidator. Klorin dia lebih cepat dia reaksinya. Klorin bisa mengoksidasi dalam proses yang lebih cepat, tapi dia menghasilkan produk sampingan yang beracun. Peroksida dia juga oksidator. Berbeda dengan klorin, kalau kita menggunakan peroksida sebagai oksidator, produk sampingannya itu jauh lebih sedikit.
tidak menghasilkan senyawa yang bersifat toksik. Akan tetapi, proses oksidasi oleh si peroksida ini lebih lambat. Nah, dengan penggunaan TAML sebagai katalisnya ini, si TAML ini lalu bisa mendorong supaya proses oksidasi oleh peroksida ini bisa berlangsung jauh lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Oke, jadi sekarang prinsip ketiga dalam grain chemistry yaitu menggunakan lebih sedikit bahan kimia yang berbahaya. Ini bisa dilihat dalam proses pemutihan kertas ini. Kita menggunakan TAML peroksida untuk proses bleaching yang tidak bersifat toksik dan juga tidak menghasilkan senyawa-senyawa yang bersifat toksik. Selain itu juga penggunaan TAML H2O2 ini menurunkan temperatur produksi, yang lalu nanti akan ke prinsip ke-6 ya, tentang energi efisiensi, kemudian juga waktu yang diperlukan itu juga jadi lebih singkat. Nah, sekarang prinsip keempat, designing safer chemicals. Desain senyawa kimia yang lebih aman. Prinsip keempat dalam kimia hijau yaitu designing safer chemicals, mendesain bahan kimia yang lebih aman, itu menyatakan bahwa yang namanya produk-produk kimia itu seharusnya didesain supaya dia bisa tetap berfungsi secara efisien. Jadi kita ingin mempertahankan fungsi dari bahan kimia tersebut, tapi juga pada saat yang bersamaan kita ingin mengurangi toksisitasnya. Oke. Nah, sekarang sebentar ya, kita mengisi energi dulu. Bagaimana caranya kita bisa mendesain bahan kimia yang lebih aman? Secara umum, setidaknya ada 3 langkah yang dapat kita lakukan untuk mendesain produk-produk kimiawi yang toksisitasnya itu lebih rendah. Nah, yang pertama dulu adalah toksisitas suatu senyawa kimia ini seringkali ditentukan oleh keberadaan gugus-gugus fungsi tertentu. Ya kan? Sekarang, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memanipulasi ikatan-ikatan kimia, kita bisa memanipulasi gugus-gugus fungsi yang ada di dalam senyawa tersebut. Beberapa jenis gugus fungsi yang reaktif itu memiliki potensi yang lebih besar untuk bersifat toksik dibandingkan gugus fungsi yang lainnya. Kalau misalnya kita bisa menghilangkan gugus-gugus fungsi yang reaktif dan toksik ini, maka kita lalu akan end up dengan menghasilkan senyawa kimia yang juga toksisitasnya itu lebih rendah. Nah, sekarang tapi sekarang dilemanya adalah, wah, tapi Bu, justru kalau misalnya gugus fungsi tersebut dihilangkan, senyawa kimia yang kita inginkan ini malah tidak terbentuk. Dia malah nggak jadi gitu. Dia malah kehilangan fungsi yang kita inginkan tadi. Nah, jadi lalu gimana caranya? Oh, ya sudah, kalau misalnya memang gugus fungsi dari
kalau misalnya memang gugus fungsi tadi tetap betul-betul harus ada nih di dalam senyawa yang kita inginkan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengeliminasi menempelnya. Kita bisa mengeliminasi jalur di mana senyawa kimia yang berbahaya tadi untuk bisa berinteraksi dengan makhluk hidup. Jadi, mengeliminasi kejadian pada skala molekuler yang dapat mengaktifasi jalur masuknya bahan kimia tadi ke dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi kalau misalnya memang yang langkah pertama ini, kalau misalnya memang yang langkah pertama ini sulit untuk dapat dilakukan, maka kita sedapat mungkin berusaha supaya senyawa kimia tersebut kita modifikasi supaya tidak berinteraksi dengan jalur masuk biologisnya. Supaya tidak men-trigger, supaya tidak mendorong terjadinya dampak-dampak supaya tidak mendorong terjadinya dampak-dampak gangguan fisiologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dengan demikian kita bisa kita bisa mengurangi toksisitasnya. Misalnya gimana caranya supaya kalaupun misalnya memang senyawa ini harus mengandung gugus aktif tersebut, gimana caranya supaya si senyawa kimia ini tidak bisa masuk ke dalam ke dalam tubuh makhluk hidup itu tadi, atau kalaupun misalnya tetap masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, gimana caranya supaya si senyawa kimia yang bersifat toksik ini tadi tidak berinteraksi dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kalau ini sudah skala molekuler, makanya ini yang kenapa lalu penelitian-penelitian in silico itu lalu penting. Kenapa kimia komputasi itu penting? Supaya kita bisa memetakan, bisa memprediksi, kalau misalnya senyawanya kita desain seperti ini, bagaimana nih mekanisme interaksi dia dengan apa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Atau kita bisa mereduksi atau mengeliminasi bioavailabilitas dari senyawa yang toksik tadi, kita kurangi. Jadi tingkat probabilitas, tingkat kemudahan senyawa toksik tadi untuk dapat diserap ke dalam tubuh kita ini kita kurangi. Dengan asumsi bahwa kalau misalnya memang senyawa tersebut walaupun dia bersifat toksik tapi sulit untuk dapat diserap oleh tubuh makhluk hidup, maka kita juga otomatis mengurangi resiko terjadinya keracunan akibat senyawa toksik tadi. Lah, dia untuk dapat masuk ke dalam tubuh kita aja susah kok gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya antivolan. Jadi TBTO ini biasanya antivolan ini untuk mencegah terjadinya gumpalan gitu ya, untuk mencegah penggumpalan. Ini biasanya untuk mencegah dimasukkan sebagai bahan aditif di dalam cat. Nah, sekarang kalau misalnya ditambahkan ke dalam cat, kalau misalnya cat tersebut digunakan untuk mencat kapal, sekarang bayangkan ya,
TBKO ini yang merupakan suatu senyawa antiviral, kita tambahkan sebagai bahan aditif yang dimasukkan ke dalam cat, dan cat tersebut lalu digunakan untuk mengecat permukaan kapal. Kapalnya cantik gitu ya, jadi warna-warni. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kita menggunakan TBTO ini sebagai antiviral, pertama dulu, TBTO ini dia cukup persisten di lingkungan. Waktu paronya ini lebih dari 6 bulan. Dia bisa bertahan sampai lebih dari 6 bulan di lingkungan. Waktu paronya aja 6 bulan kok gitu, 6 bulan lebih. Nah, sekarang si TBTO ini juga dia terbioakumulasi di dalam organisme laut, organisme yang hidup di laut. Nah, dia terbioakumulasi, ingat nggak? Semester 3 dulu kalian waktu ngambil kimia lingkungan, ada bioakumulasi, kemudian juga ada biomagnifikasi. Bioakumulasi itu karena dia terekspos terus-terusan lalu terbioakumulasi di dalam tubuh. Ya kan? Karena apa? Karena yaitu tadi organisme laut ini dia kan menempel pada permukaan kapal nih, mau tidak mau, jadi ya kena kontak langsung dengan cat yang ada di cat pada permukaan kapal tersebut, lalu ya TBKO-nya berpindah gitu, ya kan? Nah, sekarang alternatifnya adalah penggunaan DCOI. Penggunaan DCOI yang diaplikasikan pada permukaan ini tadi, pada permukaan kapal yang sudah dicat tadi. Nah, jadi gini, si DCOI, kalau misalnya DCOI ini this reaction with the DCOI prevents the use of this protein for other metabolic processes. Jadi gini, pada saat si DCOI ini diaplikasikan pada permukaan kapal, DCOI ini dia bereaksi dengan protein-protein yang terkena, yang berinteraksi dengan DCOI. Termasuk juga protein pada organisme yang protein yang dibutuhkan oleh organisme laut. Nah, sekarang karena si DCOI ini dia lalu berikatan dengan protein yang dibutuhkan oleh organisme laut tadi, proteinnya ini jadi tidak bisa digunakan oleh organisme. Ya gimana, udah keburu dipegang duluan sama DCOI-nya gitu loh. Nah, jadi karena si organisme itu lalu ngerasa, ngapain gitu loh, saya menempel pada permukaan kapal ini, saya tidak memperoleh tambahan zat nutrisi apapun kok. Karena semua udah diambil duluan sama si DCOI ini. Lalu akibatnya apa? Permukaan kapal tadi lalu ditinggalkan oleh organisme tadi. Nah, jadi si DCOI ini dia berperan untuk supaya si organisme yang ada di laut ini jangan menempel pada permukaan kapalnya. Seakan-akan dia kejam ya, dia
seakan-akan kalau kita melihat sepintas seakan-akan dia lalu mengurangi asupan protein yang seharusnya diperoleh oleh organisme laut seandainya dia menempel pada permukaan kapal yang dicat ini tadi. Padahal dalam kenyataannya si DCOI ini justru melindungi organisme laut tadi untuk dapat kontak dengan permukaan kapal yang eh, yang sudah dicat dan mengandung zat-zat yang bersifat toksik gitu. Nah, makanya jadi di sini kita ingin mereduce bioavailability, karena kita kesulitan ya gimana ya zat-zat yang ada di dalam cat itu ya udah mentok gitu loh. Sudah susah untuk dirubah ininya, sudah susah untuk dirubah supaya dia tidak bersifat toksik tapi tetap mempertahankan fungsinya, ya udahlah gitu loh. Tapi sekarang lalu kita aplikasikan, tapi lalu kita juga berusaha gimana caranya supaya bahan kimia yang berbahaya tadi itu jangan sampai kontak dengan makhluk hidup. Caranya yaitu tadi, si DCOI ini lalu menciptakan suatu kondisi di mana organisme akan mengalami kesulitan untuk dapat kontak dengan senyawa-senyawa yang berbahaya itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. DCOI ini sendiri, apa sih namanya? Dia waktu paronnya dia sangat mudah terbiodegradasi kalau misalnya akarnya dia luntur dari permukaan material dan masuk ke dalam air laut, waktu paronnya ini kurang dari 1 jam sehingga dia tidak terakumulasi di perairan. Oke, next one. Selain itu juga contoh lain dari ini, dari Designing Safer Chemicals, itu misalnya saja, ini salah satu contoh paling klasik lah ya, dulu juga waktu kimia lingkungan kita sudah pernah membahas tentang DDT, diklorodivinyl trikloroetan atau pestisida. Pestisida ini memang efektif dia untuk membunuh organisme pengganggu tanaman. Akan tetapi dia bersifat karsinogenik. Dan dia organisme yang terpapar oleh DDT ini lalu rata-rata karena dia terpapar terus-menerus ini lalu mengalami gangguan reproduksi. Salah satu contohnya di sini ada bald eagle, elang botak. Bald eagle itu sebetulnya maskotnya Amerika Serikat kalau saya tidak salah. Nah, sebagian besar burung-burung yang terpapar oleh DDT ini lalu dia akan si organisme yang terpapar oleh DDT ini lalu burung-burung ini telur yang mereka hasilkan ini lalu kulit telurnya itu jadi cangkang telurnya itu menjadi jauh lebih tipis gitu loh. Sehingga probabilitas untuk bisa akhirnya menetas itu menjadi semakin rendah. Nah, oleh karena itu lalu kita mencari bahan alternatif yang juga dapat berfungsi sebagai pestisida, akan tetapi toksisitasnya itu jauh lebih rendah. Nah, salah satu alternatif atas pestisida ini tadi adalah spinosad, senyawaan yang disebut sebagai spinosad. Senyawaan spinosad ini dihasilkan oleh bakteri Saccharopolispora spinosa. Wah, nggak susah-susah amat ini disebutkan. Nah, ini bisa diisolasi dengan cukup mudah, jadi nggak yang ribet banget harus gimana-gimana. Kemudian juga si senyawaan ini, spinosad ini, dia
sifatnya selektif, jadi dia dapat apa ya? Jadi dia hanya berfungsi untuk dapat merusak organisme yang memang kita tuju. Makanya dikatakan selektif, nggak yang, wah pokoknya kalau kena spinosad ini lalu langsung mati aja apapun organismenya. Tidak, dia jauh lebih selektif. Selektivitasnya ini cukup tinggi. Karena dia hanya bekerja pada mamalia yang menjadi target. Nah, jadi dengan penggunaan pestisida dengan menggunakan pestisida yang tidak beracun seperti ini, kita berusaha mendesain bahan kimiawi yang tetap punya fungsi yang sama, tapi toksisitasnya lebih rendah. Itu adalah implementasi dari prinsip keempat kimia hijau. Di sini bisa dilihat, toksisitasnya ini jadi LD50-nya ini sangat rendah kalau untuk ini apa? Kok saya lupa? Lebah. Nah, untuk yang kelima, prinsip kelima ini juga nanti kita ada satu pertemuan khusus. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan ini nanti yang menyampaikan bisa Prof. Azlan. Saver, solvent, and auxiliaries. Jadi, penggunaan bahan-bahan auxiliary, bahan-bahan tambahan di dalam sintesis, itu sedapat mungkin ya, kalau misalnya memang tidak diperlukan, ya nggak usah gitu loh. Dan kalau misalnya memang kita memerlukan auxiliary tadi, kita memerlukan bahan-bahan tambahan tadi, auxiliary ini misalnya bahan tambahan yang bisa membuat produk akhirnya itu jadi lebih mengkilap, atau mungkin jadi sifatnya jadi lebih plastis, lebih elastis gitu loh. Jadi bahan-bahan aditif yang kita tambahkan bukan untuk menghasilkan produknya per se, tapi untuk menambah kualitas produk tersebut, untuk meningkatkan aspek tertentu dari produk yang kita inginkan. Nah, sedapat mungkin jadi kita mengurangi penggunaan auxiliaries ini. Dan kalaupun misalnya kita gunakan, sedapat mungkin yang kita gunakan itu adalah senyawaan-senyawaan yang tidak beracun. Contohnya di sini misalnya, contohnya banyak sih ya. Jadi apalagi kalau untuk ini ya, apa sih namanya? Sintesis senyawa-senyawa organik. Sintesis senyawa organik ini sebagian besar banyak sekali proses sintesis, proses isolasi itu yang menggunakan berbagai macam jenis pelarut. Dan solvannya ini sebagian besar kalau dalam sistem sintesis yang konvensional, sintesis ini yang kita pakai entah dia memiliki toksisitas yang tinggi atau dia mudah terbakar, flammable, atau dia sifatnya korosif. Kalau pola pikir sintesis yang konvensional ya kita cuma mikir, oh dia baik tidak nih sebagai pelarut, dia efektif tidak sebagai pelarut, bisa menghasilkan produk saya atau tidak gitu loh. Kita belum berpikir solventnya ini dia toksik atau tidak gitu loh. Padahal dalam kenyataannya sebagian besar solvent-solvent ini mereka memiliki kontribusi atas pencemaran lingkungan. Nah, jadi ya sudah Bu, kalau begitu misalnya gini aja Bu, kan solventnya, pelarutnya juga sebagian besar tidak ini ya, sebagian besar gimana kalau misalnya pelarutnya kita regenerasi, kemudian setelah kita pakai, kita ambil lagi, lalu kita gunakan kembali dalam proses isolasi selanjutnya. Ya, itu memang bisa menjadi salah satu jalan untuk mengurangi toksisitas, bukan mengurangi toksisitas sih ya, mengurangi bahaya, mengurangi resiko dampak negatif dari solvent tersebut. Akan tetapi seringnya nih ya,
Kalau untuk bisa merecovery, untuk bisa menggunakan ulang kembali solvent-solvent tadi, untuk bisa merecovery dan menggunakan ulang pelarut yang sudah kita gunakan tadi, ini biasanya diperlukan distilasi, dan distilasi ini biasanya banyak menggunakan energi intensif distillation, dan kadang-kadang juga lalu ada yang namanya cross contamination. Dalam proses recovery-nya, si solventnya ini lalu terkontaminasi oleh bahan lain. Jadi ya sebetulnya cara alternatif yang lebih baik adalah ya sudah gitu loh, solvent yang sifatnya toksik itu tadi kita ganti dengan solvent yang sifatnya toksisitasnya lebih rendah, atau justru syukur-syukur kita bisa mendapatkan solvent atau pelarut yang tidak bersifat toksik. Nah, ini salah satu contoh bahwa kalau dulu di bidang medis ini biasanya sterilisasi dilakukan dengan menggunakan etilen oksida. Etilen oksida yang baru kita bahas tadi, yang alternatif pathways tadi. Karena ya etilen oksida ini tadi bisa melarutkan pengotor, kemudian juga mematikan organisme yang tidak diinginkan, mematikan mikroorganisme, atau selain itu juga selain menggunakan etilen oksida, ya kadang-kadang juga sterilisasi itu dilakukan dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Nah, tapi etilen oksida ini sendiri sifatnya karsinogenik, dapat berpotensi menimbulkan kanker, kemudian juga mutagenik, toksik, dan dia juga sangat mudah terbakar. Kemudian selain itu, etilen oksida ini kalau misalnya sudah menempel, sudah masuk ke dalam jaringan tubuh, itu dia akan menempel pada jaringan tubuh dari jaringan tubuh manusia gitu. Jadi malah akhirnya terbioakumulasi di dalam tubuh. Oleh karena itu sekarang ada alternatif sterilisasi yang lain, yaitu dengan menggunakan cairan-cairan supercritical carbon dioxide. Ada yang masih ingat tidak apa itu cairan supercritical? Supercritical liquid. Supercritical liquid ini seharusnya waktu kimia dasar sih, waktu ini apa sih namanya? Waktu fase atau wujud zat itu mungkin sudah pernah disinggung-singgung. Kimia dasar udah berapa semester yang lalu ya, semester 1 udah pada lupa. Cairan superkritikal ini adalah kondisi di mana material tersebut ini sudah sulit untuk dibedakan kapan dia berada dalam fase gas, kapan dia berada dalam fase cair gitu. Jadi kan gini, kita kan kadang-kadang kalau misalnya cairan biasa itu kita bisa melihat, oh iya ini cair gitu loh, dan dia stabil dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau misalnya supercritical fluid, cairan supercritical ini dia koeksis, jadi cair dan gas itu berada berdampingan. Jadi dia perubahan dari cair ke gas itu berlangsung secara terus-menerus, dan ini dapat jadi kita yaitu tadi susah dibedakan apakah dia sedang berada dalam fase cair atau dia berada dalam wujud gas gitu. Dan ini biasanya bisa dilakukan dengan cara mengatur temperatur dan tekanan dalam sistem. Nah, supercritical carbon dioxide ini dia dapat digunakan sebagai metode sterilisasi yang baru karena dia juga tidak beracun, kemudian juga proses sterilisasi ini dapat berlangsung lebih cepat. Nah, terakhir.
Design for energy efisiensi. Jadi kita pada saat mendesain jalur atau metode sintesis, kita tidak hanya mempertimbangkan produknya saja, tapi pada saat kita mendesain suatu metode sintesis, kita juga harus mempertimbangkan aspek dari penggunaan energi. Design for energy efficiency means energy requirements should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized. Synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. Jadi, kebutuhan energi itu seharusnya kita pertimbangkan juga karena kita mikir, oh, penggunaan energi ini juga akan memiliki dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Dan oleh karena itu, karena kita ingat bahwa apalagi sumber energi kita ini masih berbasis fosil, masih berbahan dasar energi fosil, maka tentu saja penggunaan energi yang tinggi itu sama dengan melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke udara. Maka metode sintesis ini sedapat mungkin dilakukan pada temperatur dan tekanan ruang untuk menghindari penggunaan energi yang berlebihan. Nah, dalam proses sintesis, sebagian besar energi ini biasanya digunakan untuk proses pemanasan atau proses pendinginan. Kemudian pada saat proses separasi kan biasanya pakai distilasi. Apalagi kalau pakai distilasi ya, karena distilasi karena kita memisahkan berdasarkan titik-titik, mau tidak mau kan harus ada pemanasan. Nah, itu juga kan pakai energi, Dek. Nah, jadi gimana caranya supaya metode sintesis yang kita gunakan itu energinya sehemat mungkin dengan cara sedapat mungkin pada temperatur dan tekanan ruangan. Oke. Ya, untuk materi kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan ke prinsip ke-7 sampai dengan ke